Baik, selamat pagi Bu Laila. Selamat pagi Bu Dewi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, semangat, sehat. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah juga diberi sehat saya untuk bisa berkegiatan setiap hari. Baik Ibu, kita punya waktu 15 menit ini apa yang uh, dibicarakan ini seputar kucing kita hari ini. Iya Ibu. Iya Baik. Ibu, tentang supervisi yang sudah saya laksanakan di kelas. Oke, kira-kira, apa nih yang akan kita capai dalam diskusi kita hari ini, Ibu? Tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini terkait supervisi kelas yang fokus ke media yang saya gunakan tadi, Ibu. Apakah Baik, sesuai media yang saya gunakan dalam supervisi kelas? oke. Sudah sesuai tidak media yang digunakan dalam Sejauh supervisi di kelas? Iya, boleh Ibu sampaikan saja? Ya, sejauh ini menurut saya sudah sangat sesuai, Bu. Terlihat dari interaksi peserta didik yang sangat aktif dan sudah 95% mampu menggunakan media yang saya gunakan. Oke, baik. Jadi kalau kira-kira kalau dikasih rentang skala itu Ibu, dari 1 hingga 10, kira-kira pencapaian Ibu sudah berada di angka berapa sekarang? Alhamdulillah menurut saya sudah berada di angka 9, Bu. Karena sudah Wow, 95% anak-anak mampu menggunakan modul online. wow, Masya Allah. Sudah angka 9, sudah angka yang sempurna, hampir mendekati sempurna ya, Bu, ya. Oke, bagus. Lalu, kira-kira kekuatan apa nih yang Ibu miliki untuk bisa sampai ke tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, Ibu, tentunya kekuatan yang saya miliki sesuai dengan program sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran digital, sehingga kami, para guru-guru, sudah difasilitasi aplikasi-aplikasi dan juga ala-ala elektronik digital yang mendukung, seperti ada Orbit, ada WiFi, ada tablet, di mana untuk keseluruhan peserta didik alhamdulillah sudah 90% menggunakan smartphone. Jadi 20%-nya kami bantu dengan fasilitas tablet di sekolah. Jadi anak-anak untuk IT ini sudah 100%. Jadi untuk media modul online yang digunakan sudah sangat baik, Ibu. Oke, baik. Berarti sudah lengkap fasilitasnya ini Bu ya, dari tabletnya, dari pemakaian alatnya juga anak-anak sudah mulai terbiasa. Jadi dari Ya, kekuatan Ibu, tadi Ibu alhamdulillah, melihat Bu. iya, oke bagus. Jadi dari kekuatan tadi Ibu melihat ada tidak peluang yang bisa Ibu ambil dari kekuatan ini? Iya, Ibu. Iya Ibu, tentunya dengan kekuatan yang ada, saya mengambil peluang untuk terus mengaplikasikan pembelajaran digital dengan baik kepada peserta didik saya, Bu. Karena kan sudah 90% berjalan dengan baik dan sudah maksimal. Jadi ini bukan hanya untuk media ini, jadi akan ada media-media digital lainnya yang akan saya aplikasikan dalam pembelajaran. Nah, bukan berarti saya juga tidak melakukan sistem manual, tetap dilakukan juga, artinya ketika mati lampu. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi digital yang juga bisa kita manualkan. Jadi bisa diselaraskan dengan kondisi, begitu Bu. Oke, berarti bisa tanpa internet ya Ibu ya, begitu ya? Iya Bu, namun kalau manual kan memang harus dari jauh-jauh hari kita persiapkan dari rumah, tidak bisa langsung gitu di sekolah, itu memakan waktu. Jadi biasanya saya juga menyediakan yang manual, media-media manual. Iya baik, luar
ini dari Bu Laila, semoga teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkannya ya Bu ya. Oke, dari itu kira-kira ada tidak Ibu hambatan atau kesulitan yang Ibu hadapi? Iya Ibu, saya kan tadi mengatakan berada di posisi 9, jadi masih ada sekian persen tentunya hambatan-hambatan. Yang pertama itu sinyal. Jadi apabila kita melakukan pembelajaran digital itu maksimal itu kan 2 JP itu 80 menit. Biasanya akan Betul. ada peserta didik yang mengalami masalah sinyal. Jadi kalau teman-temannya ada yang sudah mulai, biasanya dia itu terlambat 5 sampai 10 menit. Namun semuanya tetap berjalan sesuai dengan yang sudah diatur dalam rencana pembelajaran. Menurut saya itu hal yang lumrah Ibu, mengingat kondisi sekolah itu di dekat pantai, jadi kadang-kadang sinyalnya itu naik turun. Iya, masalah sinyal ini selalu masalah sinyal ini, Bu. Lalu kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi yang sinyal buruk ini, Ibu? Ya, biasanya kan saya menggunakan WiFi itu Bu untuk di kelas. Namun Iya, untuk mengantisipasinya, sekolah juga sudah memfasilitasi Orbit. Jadi kami udah ada WiFi masuk kelas. Jadi ini Orbit ini didik yang bermasalah ini. Jadi saya bagi tuh. Jadi kalau yang sudah lancar menggunakan WiFi ya sudah lanjut dengan WiFi. Yang kurang lancar dengan WiFi saya akan menggunakan Orbit untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga memaksimalkan pembelajaran digital di kelas begitu Bu. oke. Berarti memaksimalkan kondisi, situasi, dan melihat ya bagaimana cara menghadapinya, Ibu ya. Oke. Baik, kira-kira Iya dari Bu. baik. Oke, kira-kira dari yang angka 9 tadi yang sudah hampir mencapai sempurna, ada tidak kira-kira, rencana ke depannya Ibu yang akan Ibu lakukan lagi untuk, pengembangan diri Ibu untuk mencapai, media pembelajaran yang sesuai gitu untuk anak didik kita? Iya, iya Bu, tentunya untuk perkembangan diri saya akan terus belajar, saya akan terus berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah maupun di luar sekolah pada saat MGMP. Jadi aplikasi-aplikasi digital, pembelajaran digital yang sudah ada ini, insya Allah akan terus berlanjut, bahkan akan ditambah dengan yang lainnya sehingga di banyak materi gitu. Jadi bisa menggunakan banyak aplikasi-aplikasi keren. Jadi anak-anak IT-nya semakin maksimal. Begitu, Bu. Oke, ditambah aplikasi lainnya begitu ya, Bu, ya? Ya, Bu. Atau media Misalnya lain? kan hari ini tuh Iya, seperti apa? fokus kepada model ya, fokus kepada modul online. Ya, dalam materi deskriptif teks itu kan anak-anak meningkatkan literasinya dengan modul online. Nah, untuk tidak bosan, bisa kita tambah di pertemuan selanjutnya ada game berbasis online. Nah, seperti itu yang tentunya tidak banyak memakan waktu. Jadi anak-anak semakin tahu, oh ini ada aplikasi game nih. Bisa juga ternyata game itu online digunakan untuk belajar gitu. Jadi tentunya tuh Oke. berselang-seling gitu, Bu. Jadi biar anak tidak bosan, tetap menarik gitu buat anak. Oke, meng-upgrade aplikasi ya, Bu, ya, biar mengatasi kebosanan tadi. Iya, cukup Iya, menarik. Bu. Oke, kira-kira apa nih prioritas Ibu untuk melakukan peng-upgrade-an tadi itu? Apa yang Ibu utamakan? Prioritas saya tentunya yang saya utamakan itu adalah berpusat pada peserta didik. Saya juga tidak bisa memaksakan aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan kapasitas peserta didik saya gitu. Contohnya misalnya nih ada handphone yang tidak memiliki memori yang besar. Jadi saya di situ harus saya pintar-pintar memilih aplikasi bagaimana semua jenis handphone, tablet-tablet dan juga kondisi itu tetap sinkron. Jadi tidak memaksakan aplikasi-aplikasi yang berat bagi peserta didik.
Misalnya nih mau memasukkan aplikasi Mobile Legends gitu kan, itu kan yang lagi booming, tapi kan itu tidak cocok dengan pembelajaran. Jadi tentunya prioritas saya berpusat pada peserta didik. Caranya bagaimana itu tadi berkolaborasi dengan Oke, kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya, Bu. iya. Berarti berpusat pada murid dengan melihat profil latar belakangnya di handphonenya juga ya Bu ya, dan juga Iya, Bu. berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendukung aksi Ibu ini. Oke, bagus Bu. Iya, benar, Bu. Lalu lalu kira-kira strategi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkan potensi media ini Bu dalam pembelajaran Ibu? Ya, Bu, baik. Strategi yang biasanya saya gunakan sejauh ini diawali dengan perencanaan yang sudah saya buat, kemudian saya diskusikan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Apabila cocok, saya juga akan melakukan sendiri dulu. Saya belajar dulu sesuai tidak dengan peserta didik saya. Terus kalau saya rasa sudah mantap, persiapannya juga oke, saya akan lakukan aksi nyata di kelas, begitu Bu. Oh, berarti ada RPP-nya seperti itu ya Bu ya? Ya Bu. Yang saya Mhm. selaraskan dengan aksi nyata. Jadi RPP ini kan bisa juga nanti untuk melakukan refleksi diri, refleksi juga bersama rekan sejawat. Aksi nyatanya ini sukses atau tidak gitu kan. Tentunya ada kelemahan, ada kekuatan di setiap aksi nyata yang dilakukan, Bu. Oke. Itu sudah dikerjakan ini RPP-nya Bu? Maksudnya kapan Ibu mau Sudah, menyelesaikan? Bu. Sudah saya sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Jadi adanya berdiferensiasi saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan kenyataannya di kelas, di sekolah begitu. Jadi hanya lebih bervariasi. Nah, berdiferensiasi. Jadi memudahkan juga begitu, Bu. Oke, berarti Ibu mengatur pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan yang diharapkan sekarang ya Ibu ya, pada RPP. Iya, Bu, sesuai dengan Betul begitu Bu? jadinya sangat efektif untuk berpusat lebih kepada peserta didik yang bervariasi ini, ternyata menggunakan berdiferensiasi itu sangat memudahkan guru juga, membuat murid juga lebih mudah mengerti materi-materi, terutama bahasa Inggris ya Bu, karena saya kan ngajarnya bahasa Inggris, gitu Bu. Oh iya betul. Nah, kira-kira untuk aksi Ibu ini, pengembangan upgrade media ini kepada anak murid, kira-kira apa nih ukuran Ibu biar itu tercapai? Apa nih ukuran ukuran Ibu mencapai aksi ini? Ibu kan mau mengupgrade media kepada anak ini. Ada tidak ukuran itu aksi Ibu ini? Iya Bu, tentunya ada Bu, ada eee, ukuran-ukuran menurut saya ini sudah tercapai dengan maksimal atau belum. Pertama bisa dilihat dari aktif tidaknya peserta didik di kelas. Jadi alhamdulillah sudah 95% itu aktif dan paham, jadi saya hanya membimbing. Saya hanya membimbing mereka selama proses pembelajaran penggunaan media-media online atau aplikasi digital tersebut. Nah, yang kedua, dalam bahasa Inggris itu kan ada penilaian berbicara dan penilaian menulis. Jadi, saya lihat apakah mereka melakukan penilaian keterampilan, hasilnya itu maksimal, nilainya itu atau skor yang didapatkan itu maksimal. Jadi sejauh yang sudah saya jalani, itu sudah lulus KKM Bu, sebanyak 95%. Jadi yang 5% ini akan terus saya lakukan pendampingan biar nanti menuju 100%. Jadi kurangnya di mana? Ternyata kurangnya bukan di penggunaan aplikasi atau media digital ini, pada vocabulary-nya. Jadi 5% ini mereka masih agak kurang pada vocabulary yang ada dalam bahasa Inggris. Namun kalau untuk penggunaan IT-nya alhamdulillah
sudah maksimal 100%. Begitu, Bu. Ya. Yang pertama dilihat dari kedua dari nilai yang sudah Ibu lakukan. Oke. Semoga itu ya. Iya, Bu. Amin, terima kasih. Iya. Bu, kira-kira ada sedikit lagi nih, ada tidak nanti kalau Ibu mengalami gangguan, kesulitan, apa akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya sudah mengantisipasi apabila terjadinya gangguan atau hambatan. Yang pertama itu tadi kalau, listriknya masih hidup hanya terganggu oleh sinyal, saya menyediakan orbit. Kemudian kalau misalnya mati lampu, jadi saya sudah menyediakan, media yang manual. Nah, begitu, Bu. Wah, sudah lengkap ini antisipasinya ya, Bu, ya. Semoga ya tidak ada kendala yang, berarti ya, Bu, ya, anak-anak juga bisa belajar dengan baik. Nah, kita sudah di penghujung pembicaraan ini, Bu. Saya ingin menanyakan apa sih komitmen Ibu untuk, penggunaan media ini dalam pembelajaran? Ya, Bu, saya berkomitmen agar program sekolah terhadap pembelajaran digital itu terus berlanjut. Insya Allah saya akan selalu konsisten, kolaboratif dan juga melaksanakan refleksi di setiap pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oke. Berarti apa yang, dapat membantu Ibu menjaga komitmen ini? Tentunya diri saya sendiri dengan terus belajar, dengan terus berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, dengan terus menyediakan waktu untuk peserta didik saya, untuk diskusi juga terkait, media pembelajaran digital, begitu, Bu. Oke, berarti, diri sendiri ya, Bu, ya, terutama. Kira-kira kalau, tidak lupalah ya, Bu, ya. Semoga apa Iya yang Ibu bilang tadi, Ibu benar-benar komitmen dan melakukan apa yang, sudah direncanakan, seperti itu. iya, Bu, insya Oke, Allah, siap. terakhir, bagaimana dengan dari sisi coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Tentunya Apa yang Ibu saya dapatkan? saya mengharapkan energi yang positif, semangat yang positif, biar saya terus bisa konsisten, bisa fokus, agar eh, seterusnya pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Tentunya berpusat pada peserta didik saya. Oke. Nampaknya sudah berenergi positif kita semua ini ya, Bu, ya. Saya pun juga Ya, Bu, benar, mengalami Bu. iya, saya pun juga transfer dari Bu Laila ke saya juga, jadi saya juga bisa memberdayakan yang lain. Oke, terima kasih Bu Laila untuk waktu dan kesempatannya. Saya tunggu, rencana tindak lanjut berikutnya, saya mau mendengarkan, apa hasil yang sudah Ibu lakukan. Oke, terima kasih Bu Iya, Laila, selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bu Laila. iya. Sama-sama, terima kasih juga Bu Dewi. Selamat siang, sehat Selamat selalu. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Allah Tunggu 3 anak. menit, jeda. Kenapa? Itu mau pinjam handphone, jadi itu ganggu. Bar. Ibu-ibu berdua baru satu sesi. Iya Bu, Iya, Bu. sebentar Bu, ambil nafas dulu Sudah Bu. terlalu lebih tadi tuh. Ayo lanjut sekarang. Oke, siap Bu. Yuk. Oke Kak. Sampai jam ini kan? 15 ya? Pas lah nih 15 menit. Ya. Heeh. Oke, Wih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Senang sekali bisa bertemu Ibu pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini. Oke, Bu, kita boleh langsung saja ya.
Tadi sudah berjalan supervisi kelas dengan sangat maksimal. Jadi menurut Ibu, apa nih tujuan dari kita bertatap muka pada pagi hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Saya menginginkan, penilaian terhadap siswa saya itu yang betul-betul bermakna untuk, mereka, seperti itu Bu. Jadi mereka bisa aplikasikan juga di kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu Ibu. Oh, berarti fokus kepada penilaian ya Bu Dewi ya hari ini ya. Iya betul Ibu. Nah, kan sudah terlaksana nih dengan maksimal. Jadi menurut Ibu Dewi tuh kesempatan apa sih yang Ibu miliki sekarang dalam melakukan penilaian yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik, saya memiliki, perencanaan, di mana saya sudah menyusun, langkah-langkah dalam menentukan penilaian tadi, dilihat dari, siswa mengerjakan LKPD, itu ditinjau dari nilai pengetahuannya, dan juga dari nilai keterampilan, itu dilihat dari mereka mempresentasikan dan juga tentunya sikap dari saya juga melakukan observasi di kelas seperti itu Ibu. Jadi saya sudah merencanakan itu yang, kesempatan saya seperti itu Ibu. Baik, sudah merencanakan dengan baik. Baiklah, kemudian menurut Ibu nih dari skala 1 hingga 10, di mana nih posisi pencapaian tujuan yang sudah Ibu dapatkan? Wah, untuk posisi nilai itu Ibu, saya masih di rentang skala 7 Ibu, karena, saya mengajar IPA, itu terlihat dari, nilai-nilai anak saya itu masih, setengah di bawah Ibu. Jadi, jumlah mereka 30, jadi yang lewat KKM itu masih berkisar, eee, 14, 13 orang seperti itu Ibu. Jadi saya mengambil nilai 7 itu Ibu. Oke, baik. 7 juga sudah mendekati baik itu, Ibu. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya saya, menggunakan media yang interaktif, yang menarik kepada siswa sehingga mereka tidak merasa bosan dan juga merasa tertantang untuk, bisa melakukan suatu kegiatan yang bermakna tentunya dan itu, dinilai oleh saya mereka tidak terlalu, "Wah saya dinilai," ternyata itu, otodidak aja langsung dari mereka jadi tidak merasa ini suatu penilaian seperti itu. Jadi mereka dengan alami saja mengikuti kegiatan dengan bersemangat, tentunya saya memakai media yang interaktif tadi, seperti itu Ibu. Wah, sangat baik ya. Nah, tadi kan kekuatannya itu media interaktif. Menurut Ibu nih, peluang apa yang bisa Ibu capai, yang bisa Ibu ambil dalam kegiatan ini? Peluangnya saya, menggunakan, penilaian ini, dengan berbasis TPACK ya, itu menggunakan IT, jadi anak ini juga, bermain game, salah satunya Quizizz. Jadi mereka di situ ada beberapa soal yang dikerjakan dan di situ langsung ada penilaiannya, dan langsung juga diketahui soal mana yang susah, soal mana yang gampang dan mereka dan saya tahu mana, untuk analisa saya, penilaian, soal saya itu apakah sudah sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran, seperti itu, Ibu. Oke, jadi mempermudah Ibu juga ya, membuat dan siswanya tetap menarik gitu, bagi siswa gitu ya, Bu? Bagus. Betul, Ibu. Kemudian kan ini kan ada kekuatan peluang. Nah, hambatan. Ada nggak ya, Bu, ya, hambatan sejauh menjalani penilaian yang sudah Ibu lakukan? Ada nih Bu, soalnya beberapa siswa itu ada yang tidak memiliki handphone, jadi saya harus menyediakan, apa, bentuk soal itu yang berbeda. Ada yang dari Google Form saya pakai,
ada juga yang, dengan kuisis saya pakai dan ada juga yang manual saya cetak seperti itu gangguannya dan halangannya. Jadi, mereka, menuliskan sesuai yang mereka inilah karena tidak memiliki handphone tadi. Itu yang pertama halangannya, Ibu. Lalu yang kedua, mmm, apa ya, eee, saya mungkin tidak bisa secara, eee, keseluruhan melakukan penilaian karena itu ya harus, diobservasi jalan satu apa, sekelilingnya gitu, Bu. Mungkin ada anak yang tidak, terpantau oleh saya seperti itu, Ibu. Jadi, Bu, dengan hambatan-hambatan yang ada tadi, bagaimana Bu solusinya sejauh ini? Mungkin saya, itu tadi, membentuk kelompok tadi Ibu, ada ketua kelompoknya. Dari ketua kelompok tadi saya bisa memantau mana yang lebih aktif, mana yang kurang, mana yang, tidak aktif sama sekali, seperti itu. Lalu yang untuk hambatan tadi yang handphone anak tidak dimiliki, itu saya membuat, medianya itu berbagai bentuk, dari ada yang manual, ada yang menggunakan IT, ya itulah Ibu, seperti itu Ibu. Oke baik Bu, kemudian apa sih Bu, prioritas Ibu dalam melakukan aksi nyata ini nih untuk penilaian? Tentunya prioritas penilaian saya tadi saya kan mau anak ini, eee, mereka itu dinilai dan bisa menerapkannya itu memang betul-betul untuk kehidupan, pribadi mereka. Saya memprioritaskan mereka itu belajar yang bermakna, eee, untuk bisa, mandiri di kehidupan mereka, selain untuk, penilaian yang hanya angka-angka saja tadi itu, Ibu. Tentunya, yang saya harapkan, mereka mandirilah itu, Ibu, bisa mengatasi masalah dengan sendiri, seperti itu, Ibu. Ya baik. Nah menurut Ibu nih, bagaimana atau berapa lama nih waktu atau durasi yang diperlukan Bu? Untuk, waktu yang saya perlukan, Ibu, untuk melakukan penilaian ini, karena itu kan saya rencanakan, itu mungkin cukup 2 hari, Ibu, untuk saya membuat RPP ini dan juga ada penilaian dan rubrik-rubriknya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Eee, ya 2 hari cukuplah, Bu, dalam minggu ini saya sudah, kerjakan, lagi seperti itu, Ibu. 2 hari ya Bu ya. Nah kemudian Bu, apakah ada rubrik atau ukuran-ukuran dalam ketercapaian rencana yang udah Ibu buat gitu? Eee, saya kan tadi mau, siswa ini dinilai bukan hanya berupa angka, tetapi juga pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Saya mengindikatorkan ketercapaian saya ini dengan saya melihat ketertarikan mereka, aktif tidaknya mereka di dalam kelas, dari segi atau bentuk pertanyaan, apakah, mulai mulai apa ya, memiliki pertanyaan yang berbobot seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua juga bisa dilihat dari, nilai mereka di hasil ujian atau ulangan yang saya lakukan dan juga dalam mengevaluasi pada pertemuan apa ya di penutup ada evaluasi. Jadi saya bisa melihat apakah anak ini memang sudah, paham dengan apa yang dipelajari apakah penilaian ini bermakna untuk mereka, seperti itu Ibu, dari penilaian dan juga dari keaktifan mereka, di dalam pembelajaran. Baik Bu, sudah ada rubrik ya Bu ya, udah ada ketercapaian dalam rencana-rencana. Nah, jadi Bu apa sih Bu rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Maaf Ibu boleh diulangi suaranya tidak kedengar mungkin jaringan. Ya Bu, jadi kan sudah ada rubrik nih. Jadi apa Bu rencana Ibu untuk mencapai ketercapaian ini Bu? Aksi nyata ini biar maksimal gitu. Oh gitu ya, apa ya kira-kira, mmm, ap
mungkin saya mencari materi-materi yang kontekstual yang memang betul-betul ada di dekat mereka, yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga mereka tertarik dan juga tertantang untuk bisa mempelajari materi itu dengan penuh semangat dan antusias, supaya mereka juga bisa paham dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan mereka, Bu. Wah, iya Bu, bagus Bu ya, kontekstual. Jadi peserta didik juga lebih mudah untuk memahami materi. Baik Bu, Ibu nih, apa sih komitmen Ibu terhadap perancangan rubrik penilaian saat ini? Komitmen saya untuk melakukan penilaian ini, tentunya saya belajar lebih melihat dari situasi kebutuhan anak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan teman sesama guru IPA, Ibu, sharing dan masukannya seperti itu, Bu, untuk melakukan penilaian yang bagus dan memang dibutuhkan untuk pembelajaran anak. Lalu mungkin 2 itu saja, Ibu, saya baru akan lakukan. Baik, kemudian Bu, apa nih yang dapat membantu Ibu dalam merancang rubrik penilaian saat ini? Mungkin bukan apa ya, Bu, tapi saya ingin dibantu, Ibu. Saya ingin dibantu mungkin dari dukungan Ibu, memberi semangat, itu sudah cukup bagus untuk saya, juga memiliki energi positif untuk saya selalu semangat, aktif, dan tergerak. Lalu juga dari dukungan teman-teman rekan saya sesama ya guru lah, untuk bisa sharing permasalahan-permasalahan, dan saya juga diingatkan bagaimana sih melakukan penilaian yang memang betul-betul bermakna untuk anak, seperti itu, Ibu. Rekan sejawat dan mungkin dari Ibu. Ya, benar Bu ya. Jadi kalau sudah berkolaborasi itu rasanya lebih semangat, lebih Betul lancar sekali, melaksanakan Bu. rencana aksi. Ya. Baik Bu, bagaimana nih Bu dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Ke depannya apa yang mungkin Ibu bisa lakukan? Bagaimana? Bersama siapa? Oke, saya mengharapkan dari akhir coaching ini, Bu, tidak sampai di sini saja, tetapi berkesinambungan, karena tentunya saya ingin dipantau, Ibu, biar saya juga tidak terlena dengan kegiatan saya yang Kegiatan-kegiatan lain ada ya Bu ya? kurangnya, seperti iya, betul betul, Ibu, juga terlena ada dengan kegiatan lain, jadi ya lupa dengan tugas pokok, seperti itu, Ibu. Jadi ya saya ingin komitmen dan juga coaching ini berkelanjutan, dan saya juga butuh disemangati, seperti itu, Ibu. Menurut Ibu nih, ini kan tadi sudah melakukan supervisi yang fokus kepada penilaian. Boleh saya minta mungkin 3 kata yang mencirikan kegiatan tadi tuh yang berpusat pada peserta didik Ibu? Oke, yang pertama itu eee, penilaian yang dibutuhkan. 3 kata ya, Bu, ya? Penilaian, kontekstual, dan juga bermakna. Iya, berarti untuk hari ini tuh, yang kata-kata yang bisa jadikan motivasi, penilaian, kontekstual, dan bermakna. Baik, Ibu, eee, sudah kita laksanakan coaching ini dengan maksimal. Saya juga sudah mendapatkan, hasil dari supervisi kita pada hari ini. Tentunya Ibu saya doakan sehat terus, semangat dalam mendidik peserta didik kita yang bervariasi tentunya. Semoga rencana-rencana tidak lanjutnya terus konsisten dilaksanakan. Sukses terus ya Ibu Dewi ya. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak, Ibu, sudah pencerahan hari ini, dan juga semangat energi positifnya saya terima. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Dewi ya.